Salam Ngabers. Welcome back to my channel YouTube. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Timo Siotang. Bagaimana kabar para Ngabers teman-teman sekalian? Saya rasa semoga kita semua masih dalam perlindungan Tuhan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya rasa semakin banyak orang yang semakin merasa bahwa apalagi yang bisa dikerjakan saat ini. Tak tahu, pengalaman banyak orang membuktikan seperti itu. Apalagi karena PPKM ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Masyarakat merasa semakin putus asa. Memang satu sisi bahwa pandemi ini belum bisa ditentukan kapan berakhir, tapi ada pandemi lebih parah lagi, yaitu pandemi kelaparan. Dan hal ini juga harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Semoga aja PPKM ini cepat berakhir, atau paling tidak level PPKM ini semoga cepat dinaikkan dari level 4 ke level 3, dari level 3 ke level 2. Apalagi memang dengan kasus corona yang semakin menurun dan tingkat vaksinasi yang semakin meningkat. Semoga. Jadi kita akan membahas mengenai kasus artis yang terkena narkoba dan penyebabnya apa aja. Artis dan narkoba, dua hal yang sebenarnya terkait erat satu sama lain. Seorang artis tidak dapat terelakkan dengan yang namanya narkoba. Banyak kasus artis yang bisa saya konfirmasi mereka positif menggunakan narkoba. Cak Tesi, terus juga Roy Martin, terus juga Nunung, Dora Sudiro, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh banyaknya artis yang kemudian mengonsumsi narkoba, baik itu sabu, baik itu ganja, baik itu amfetamin, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kasus artis yang kemudian mengonsumsi narkoba. Ada dua jalannya, atau lebih tepatnya hukuman dari artis yang terkena narkoba ini, yaitu ada yang kemudian direhabilitasi, dan yang kedua ada yang kemudian pada akhirnya dipenjara. Walaupun tetap dipenjara dan mereka mendapat rehabilitasi, tetapi rehabilitasi di penjara itu sepenuhnya diawasi oleh negara. Sementara kalau rehabilitasi secara umum itu bebas kita memilih yang mana, begitu. Nah, begitu banyak artis yang mengonsumsi narkoba membuat kita semua bertanya-tanya, mengapa artis begitu rentan dengan yang namanya narkoba, dan mengapa artis-artis terutama di Indonesia ini dengan mudahnya mendapatkan narkoba. Bisa saya pastikan bahwa ada 3 alasan penting mengapa seorang artis itu menggunakan narkoba. Yang pertama itu adalah mereka terlibat dan menyebarkan secara aktif gaya hidup hedonisme dan materialistis. Maksudnya apa? Para artis-artis ini hidup layaknya mereka sudah memiliki apapun dan terus mencoba meraih apapun itu. Sikap ambisius ini membuat artis-artis ini kemudian berlaku hedon. Mereka hanya memikirkan dunia. Mereka hanya memikirkan bagaimana supaya mereka dapat tampil sempurna, mereka dapat tampil secara glamor, mereka dapat tampil sebagaimana layaknya artis yang ada di pikiran masyarakat dan lain sebagainya. Dan ya, sudah bisa dipastikan
jika artis-artis seperti ini, peluang masuknya narkoba ke dalam diri artis tersebut akan semakin besar. Karena mereka membutuhkan semacam zat untuk kemudian membuat mereka kembali muda. Tapi dari banyak kasus yang ada, mereka bukannya tampak lebih muda, justru malah menunjukkan penuaan karena sel-sel yang ada di dalam wajah ini dan di dalam kulit-kulit ini kemudian mati, yang diakibatkan oleh ada bagian otak yang diserang ada bagian otak yang diserang dan membuat proses pemudaan atau proses untuk menjadi awet muda menjadi terganggu gitu. Nah, gaya hidup hedonisme ini juga didukung oleh alasan yang kedua, yaitu alasan bahwa acara-acara televisi juga menggunakan atau memeras tenaga artis ini secara berlebihan. Bisa kita bayangkan bahwa memang acara televisi itu berlangsung selama kurang lebih 24 jam. Dahulunya kita hanya akan menonton televisi sekitar 6 jam, itu pun dari malam sampai kemudian dini hari, dan kemudian setelah dini hari acara televisi kemudian akan berhenti. Kemudian perlahan tak pasti acara televisi juga mulai merambah pada segmen pagi hari, tapi hanya pagi sampai ke malam dan kemudian berhenti di sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Dan perkembangan acara televisi akhir-akhir ini sekitar tahun 2010-an justru mengalami sesuatu yang bisa kita katakan benar-benar gila dan benar-benar melampaui batas kemanusiaan dari para artis itu. Bisa dikatakan pada saat inilah televisi telah beroperasi selama 24 jam penuh. Bagi para presenter berita, mereka dapat berganti orang atau dapat shift gitu. Tapi kalau artis, bisa kita bayangkan mereka tidak dapat berganti orang atau mereka tidak memiliki shift. Ya, karena biasanya satu acara itu memiliki satu atau dua atau beberapa artis yang khas. Jadi hilang artis yang khas itu membuat acara TV itu menjadi kurang dinikmati oleh masyarakat dan membuat ratingnya pun turun. Dan disinilah peran narkoba itu. Karena acara televisi yang sudah 24 jam dan juga acara televisi yang kadang-kadang hanya menampilkan artis itu aja, membuat artis ini kemudian mengonsumsi narkoba supaya mereka tetap fit. Karena bisa dibayangkan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu adalah jadwal dari para artis, bukan seperti pekerja kantoran yang hanya bekerja sekitar 5 hari dan dari jam 7 pagi sampai jam 5 malam, atau mungkin kalau lembur sampai jam 8 atau jam 9 malam gitu. Nah, dari sini kan dapat disimpulkan bahwa narkoba ini itu menghinggapi artis-artis yang kadung sudah kecapean, sudah merasa bahwa tubuhnya tidak lagi mendukung hal tersebut. Seperti apa yang dialami oleh Nunung. Dia berkata bahwa dalam salah satu siaran televisi, dia mengatakan gini, aku itu kalau ngisap narkoba itu, nisap sabu itu karena tubuhku ini udah gak sanggup lagi. Apa yang bisa aku lakukan? Ya terpaksa gitu, kata dia. Dan alasan yang ketiga, ini mungkin bisa menjadi perpaduan alasan 1, 2, dan 3, yaitu ingin menghindari masalah. Pada kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus
Coki Pardede mengonsumsi sabu-sabu, kita melihat bahwa ada tren bahwa Coki Pardede ini mengonsumsi narkoba hanya untuk menghindari masalah. Dia menambah masalah dan kemudian pada akhirnya ketika seseorang bereaksi terhadap masalah dia, ya tentu saja kita tahu kalau masalah itu ketika sampai ke orang lain dan juga kalau masalah itu berhubungan dengan orang lain, tentu tidak akan mudah jalan penyelesaiannya. Pasti akan sulit dan jalan terbaik adalah mengatasinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Coki ini tidak boleh diterima, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dia memilih untuk menjauh, tidak ikut-ikut adalah acara-acara sosial, tidak ikut acara bersama, tidak menghadiri berbagai pernikahan kawan-kawan artisnya, kawan-kawan stand up komediannya, dan kemudian memilih untuk berbohong karena dia ingin menyembunyikan dan kemudian lari dari masalah. Ini sesuatu hal yang saya kira yang cukup berbahaya, Tapi bersyukurlah kita bahwa pada akhirnya dia mendapatkan, bisa dibilang ganjaran dan bisa dibilang sebuah proses pembelajaran yang benar-benar memberikan dia pelajaran berarti. Karena saya rasa tidak banyak orang yang kemudian seberuntung dia mendapatkan support system, mendapatkan orang-orang yang dekat sama dia, yang mau membantu dia. Karena biasanya orang-orang seperti dia, kalau misalnya kita udah pertama kali melihat orang yang mengonsumsi narkoba di dekat kita, kita biasanya akan langsung laporkan ke polisi. Kalau ini enggak, bisa dikatakan ada sekitar 2 tahun dan bahkan pernah sembuh juga, harus kemudian dilaporkan. Tapi lagi-lagi karena sikap dia yang ingin menghindari masalah, bahwa dia mengonsumsi narkoba, dan selesai mengonsumsi narkoba justru dia malah lebih stres, risau, cemas, dan bahkan tidak bisa tidur karena memikirkan masalah tersebut. Jadi cara mengatasinya gimana? Kalau menurut saya pribadi ada beberapa cara. Saya sebagai mahasiswa, saya menyimpulkan berdasarkan pemikiran saya sendiri ya. Yang pertama adalah menjauhi teman-teman yang buruk. Ya, saya mengatakan hal ini karena saya belajar dari pengalaman bahwa teman-teman itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bertindak, berkata, bersikap, berperilaku, dan lain sebagainya. Bila teman-teman kita sudah terlanjur toksik, sudah terlanjur bersikap buruk kepada orang-orang di sekitarnya, maka bisa dipastikan pada kita pun mereka akan bersikap buruk juga. Lalu yang kedua caranya adalah dengan mencoba bersosialisasi dengan banyak orang. Saya rasa cara kedua ini patut untuk dilakukan untuk kita semua. Patut kita untuk kemudian bersosialisasi. Mungkin karena zaman sekarang lagi pandemi, kita bisa bersosialisasi lewat aplikasi Zoom, lewat aplikasi Google Meet, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita harus bisa mendekatkan diri dengan banyak orang supaya kita tidak terkena dengan pengaruh narkoba. Karena rata-rata pengaruh narkoba itu menghinggapi kepada orang-orang yang merasa bahwa dia tidak memiliki banyak teman, dia tidak memiliki banyak pergaulan, dia hidup menyendiri. Dan bisa dipastikan orang seperti itulah yang bakal terkena. Lalu selanjutnya adalah memiliki teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik ini bukan hanya sekedar bahwa teman-teman itu mampu mendukung kita di saat kita senang, tidak. Tapi mereka mau mendengarkan setiap curhatan kita dan mau membantu kita dalam kesusahan. Karena orang-orang yang
mengisap ganja, orang-orang yang kemudian merasa bahwa hidupnya tak bermakna lagi, membuat dia pernah mengonsumsi narkoba. Begitu. Dan yang paling penting adalah selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita adalah makhluk yang beragama, dan tentu saja sebagai makhluk yang beragama kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan tentu saja pada akhirnya outputnya adalah tindakan dan perilaku kita. Jika kita adalah makhluk yang beragama, maka wujudkanlah keagamaan kita dan tindakan dan tingkah laku kita. Dan ya, itu aja sih tips dan trik saya bagaimana cara mengatasi diri dari segala pengaruh narkoba. Yang pasti adalah bahwa sekali mengonsumsi narkoba, maka jangan harap hidupmu akan baik-baik saja. Ada yang bilang hidup akan baik-baik saja. Itu adalah bullshit. Jadi ya, sekian dulu pembahasan hari ini. Dan saya harapkan teman-teman sekalian tetap jaga kondisi kesehatannya, tetap memperkuat imunnya, dan jangan terpapar narkoba. Say no to drugs. Salam ngabers. Bye-bye.